Banjir rob yang terjadi selama 20 tahun terakhir telah menenggelamkan 2 dusun di Demak, Jawa Tengah, membuat lebih dari 200 kepala keluarga terpaksa pindah. Namun, keluarga Pasijah memutuskan bertahan. Penemuan paruh baya yang akrab disapa Pasijah itu mengayuh Dayung Sampan yang selama beberapa tahun terakhir dipakainya untuk bepergian. Air laut yang mengepung rumah membuatnya harus menggunakan sampan kemanapun, bahkan ketika sekedar harus ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari serta mengantar anaknya ke sekolah. Keluarga Pasijah adalah satu-satunya keluarga yang bertahan di Dusun Rejosari Semit, Desa Bedono, Demak, Jawa Tengah. Abrasi yang terjadi selama 20 tahun terakhir telah menenggelamkan 2 dusun di Desa Bedono yang membuat lebih dari 200 kepala keluarga terpaksa pindah. Desa ini dulunya dikelilingi sawah. Saya di sini menanam padi dan jagung, tapi rob datang terus-menerus, akhirnya dibuat tangga. Tapi rob semakin parah, sekarang malah jadi laut, ujar Makja, panggilan akrab Pasijah. Sejak tahun 2001, banjir rob menjadi langganan pesisir Demak yang berdekatan dengan ibu kota Jawa Tengah, Semarang. Namun, banjir yang biasanya menerjang setahun sekali, lambat laun menjadi banjir permanen. Pada tahun 2004, air laut mulai menggenangi desa. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian, seluruh warga dusun tempat tinggal Makja terpaksa pindah. Tahun 2005 ada unjuk rasa menuntut relokasi. Tahun 2006 sedikit demi sedikit warga mulai pindah hingga tahun 2010 sudah kosong. Tinggal saya saja, sendirian, tidak ada temannya, tutur Makja. Laut yang dulunya berjarak sekitar 4 km dari rumahnya pun perlahan-lahan mengendangi rumahnya. Teras depan rumah yang terendam air membuatnya harus menyesuaikan tata letak rumahnya. Ruang tamu dia jadikan kamar tidur, sementara pintu belakang dan dapur kini jadi pintu masuk ke dalam rumah. Makja mengaku terpaksa meninggikan lantai rumah 3 kali agar tidak tenggelam. Saya tinggikan sendiri. Saya pakai perahu ke rumah-rumah, cari pecahan tembok yang sudah dipakai. Saya izin ke yang punya rumah. Kalau nggak diizinkan, saya tidak ambil, kata dia. Dengan kondisi rumah yang dikepung air laut, setiap hari Makja harus berjibaku dengan air pasang yang selalu menerjang sejak petang hingga tengah malam. Suatu kala, air laut pasang hingga mencapai tempat tidurnya, membuatnya terbangun dalam kondisi basah kuyup di tengah malam. Bantal basah semua, kemambang, ujarnya sambil membayangkan pengalamannya itu. Kapok amben-amben terus diduwurke, imbuhnya. Kendala ekonomi menjadi faktor utama keluarganya bertahan di rumah itu. Mata pencaharian rohani suami Makja sebagai nelayan disebut hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, keluarga Makja membantu pembibitan mangrove yang ditanam di sekitar rumahnya. Dia mengaku sudah menanam puluhan ribu mangrove, bekerja sama dengan perguruan tinggi di Semarang dan Dinas Lingkungan Hidup Demak. Saya bertahan di sini meski tidak punya uang, tidak bisa makan ya seadanya. Nyatanya sudah tidak bisa minta bantuan ke teman atau tetangga, kata dia. Namun Makja mengaku merasa terpanggil untuk merawat desanya dengan menanam mangrove di lokasi di mana dulu dusunnya berada. Meski tak ada orang lain yang bertahan di desa itu. Panggilan itu yang kemudian membulatkan tekadnya untuk bertahan di rumahnya. Saya tidak ingin pindah, sudah diniati di sini. Kami tinggal di sini, tuturnya berkukuh. Demak mengalami perubahan garis pantai hingga 5 km ke arah barat akibat abrasi. Akibatnya, pada tahun 2006, sebagian besar rumah milik 206 kakak di Desa Bedono mulai terendam air. Setelah warga
menuntut relokasi, mereka dipindahkan ke desa lain di Kecamatan Sayo, termasuk perempuan paruh baya bernama Maryati. Maryati yang berusia 53 tahun itu mengatakan bahwa genangan air laut telah membuat lapuk dinding rumahnya yang terbuat dari papan. Imbasnya, hampir setengah rumahnya rusak. Bagian belakang rumah sudah rusak kena ombak. Dinding yang terbuat dari papan sudah rontok, tuturnya. Khawatir anaknya yang kala itu masih kecil akan terdampak air laut. Dengan sedikit bantuan material yang diberikan pemerintah daerah, dia membangun rumah yang berjarak sekitar 5 km dari rumah sebelumnya. Senada kekhawatiran banjir laut yang kian tinggi menjadi alasan Munisyah dan keluarganya untuk pindah dari Rejosari. Kalau rob masuk rumah, air bisa mengendangi rumah. Saya jadi takut, lalu saya minta pindah. Sebenarnya tidak punya dana, lalu cari pinjaman uang dan bangun rumah, ujarnya. Pekalongan dan Demak merupakan salah satu daerah di pesisir Indonesia yang terancam tenggelam. Penurunan muka tanah ditambah dengan pemanasan global menjadi penyebab utama potensi tenggelamnya pesisir Indonesia. Peneliti geodesi dari Institut Teknologi Bandung, Heri Andreas, menuturkan kenaikan permukaan air laut di Indonesia akibat pemanasan global diperkirakan sekitar 3-8 mm per tahun. Sementara penurunan muka tanah diperkirakan sekitar 1-10 cm per tahun. Bahkan di beberapa tempat seperti Pekalongan dan ibu kota Jakarta, perkiraan penurunan muka tanah mencapai 15 hingga 20 cm. Di Jawa lebih dari 100 desa kena dampak, ungkap Heri. Merujuk data Roadmap Land Subsidence yang dirilis Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi pada 2019, luasan area terdampak banjir rob di pantai utara Jawa mencapai 11.400 hektar dan abrasi mencapai sekitar 5.000 hektar. Diketahui bahwa Pekalongan dan Demak merupakan dua kota yang mengalami banjir rob dengan luasan paling besar.